Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada yang sakit satupun. Nah, sekarang hari Senin tanggal 20 April tahun 2020, kita akan belajar tematik tema 8, subtema 2, pembelajaran 1, dan pembelajaran 2. Nah, sebelum kita mulai belajar, jangan lupa untuk berdoa. Pintar. Ya, berdoa sebelum belajar. Kita mulai. Berdoa selesai. Oke, kalian nih di sekolah sebagai anggota pramuka, kalian pasti tahu dong apa itu lambang dari gerakan pramuka, ya kan? Ayo apa? Ya, benar, lambang dari gerakan pramuka itu adalah tunas kelapa. Nah, sekarang kenapa sih lambang dari gerakan pramuka itu menggunakan dari pohon kelapa? Ada yang tahu alasannya kenapa? Ya, karena pohon kelapa itu memiliki banyak manfaat bagi semua orang. Tidak hanya buahnya saja yang diambil manfaatnya, tetapi semua bagian dari pohon kelapa ternyata sangat bermanfaat. Begitu juga kenapa lambang gerakan pramuka menggunakan dari pohon kelapa itu agar setiap dari anggota pramukanya harus bisa bermanfaat bagi semua orang. Ya, nah selain itu juga di dalam pramuka kan kalian dilatih untuk memiliki banyak keterampilan dan juga kemandirian. Nah, yang mana nih? Anak yang mandiri adalah anak yang bisa berusaha melaksanakan kegiatannya secara sendiri tanpa bantuan orang lain. Itu anak yang mandiri. Sudahkah kalian menjadi anak yang mandiri? Nah, jawabannya itu ada di dalam diri kalian masing-masing. Semoga anak-anak bunda semuanya sudah menjadi anak yang mandiri. Mulai dari hal-hal kecil, seperti membereskan buku setelah belajar. Kalian sendiri yang membereskan, bukan mama yang membereskannya, oke? Mulai dari sekarang belajar ya untuk menjadi anak yang mandiri. Tadi pasti kalian sebelum menonton video ini sudah membaca teks yang ada di buku tematik halaman 54, ya kan? Nah, di mana teks tersebut berjudul Aku Anak Mandiri. Dan dari teks tersebut pasti kalian sudah mengetahui apa itu arti dari anak yang mandiri. Nah, selain itu juga kalian pasti mengetahui kegiatan apa saja yang bisa dilakukan secara mandiri. Dan dari teks tersebut juga kalian pasti mengetahui pakaian kelengkapan pramukanya. Nah, di bawah teks tersebut ada beberapa pertanyaan. Nah, Bunda akan kasih kalian tugas, yaitu kalian tuliskan pertanyaan dan jawabannya di buku tugas. Oke? Jangan lupa dikerjakan ya. Oke, di sini Bunda akan menunjukkan gambar penggunaan atribut atau tanda pramuka untuk putra dan untuk putri. Kalian juga bisa lihat di buku tematiknya halaman 58. Nah, dari penggunaan atribut ini ada persamaan dan perbedaannya antara putra dan juga putri. Ya, coba kalian lihat tuh apa saja perbedaannya. Oke, setelah kalian memperhatikan ya, di sini Bunda akan menunjukkan beberapa atribut pramuka. Mulai dari tanda kecakapan khusus, lambang pandu dunia, tanda pelantikan, tanda barung, dan juga tanda jabatan. Nah, yang mana kalian tadi lihat nih, di antara tanda-tanda itu ternyata memiliki bentuk bangun datar. Ya, ada bangun datar apa saja tadi? Ada yang berbentuk lingkaran, ada yang segitiga,
ada yang persegi, ada yang belah ketupat, ada juga apa? Persegi panjang, pintar. Nah, di situ kalian pastinya masih ingat dong macam-macam dari bangun datar ya kak. Oh iya, kalian tahu nggak nih, ternyata ada satu tarian yang mana di dalam tarian tersebut menggunakan atribut dari pohon kelapa loh. Kira-kira tarian apa ya yang menggunakan atribut dari salah satu bagian pohon kelapa? Nah, ini adalah tarian tempurung, yang mana tariannya menggunakan tempurung kelapa. Kalau bahasa kita di sini dikenal dengan batok kelapa. Pasti kalian tahu dong. Nah, tarian untuk menari ini harus menggunakan batok kelapa atau tempurung kelapa. Nah, ternyata tarian tempurung ini berasal dari daerah Sumatera Barat. Nah, di halaman 60 di situ ada contoh gerakan tarian tempurung. Boleh kalian coba di rumah ya tariannya. Nah, kalau kalian tidak ada tempurungnya, boleh pakai tepuk tangan. Oke? Gerakannya pakai tepuk tangan kalau tidak ada tempurungnya. Baiklah, yang selanjutnya kalian akan belajar bersama Bunda. Nah, kita hari ini akan belajar subtema 2, pembelajaran 2. Oke, sekarang kalian boleh buka dulu buku tematiknya halaman 64. Sudah dibuka bukunya? Oke, kalau sudah dibuka, di situ ada teks bacaan tentang mandiri dalam mengambil keputusan. Nah, di situ kalian boleh baca terlebih dahulu teksnya. Setelah kalian selesai membaca, baru nanti kita akan bahas materinya. Oke? Nah, saat kalian membaca, jangan lupa videonya di-pause terlebih dahulu ya. Oke? Videonya di-pause dulu. Bagaimana, sudah dibaca teksnya? Oke, kalau sudah dibaca, sekarang kita bareng-bareng bahas materinya ya. Nah, biasanya di dalam pramuka itu kita dilatih untuk belajar mandiri. Apa itu mandiri? Mandiri yaitu melakukan segala sesuatunya sendiri. Nah, biasanya di dalam pramuka itu kita dilatih untuk mandiri. Adapun kalau dilakukannya bersama teman-teman itu adalah hasil diskusi. Saat kita berdiskusi bersama teman, itu kita harus saling menghargai pendapat satu sama lain. Nah, biasanya di dalam diskusi ini ada seorang ketua. Nah, ketua ini yang harus bisa menengahi atau memberikan pendapat atau kebijakan pada setiap anggotanya ya. Nah, jadi nanti kalian nanti kelas 4 kalian juga akan melakukan camping seperti kakak-kakak kelas kalian yang kemarin. Nah, kalian nanti saat camping kalian juga harus bisa mandiri, harus bisa berdiskusi dengan baik dengan teman. Contohnya adalah menentukan nama kelompok. Nah, itu juga kita hasil diskusi bersama teman. Kita tidak boleh mengambil keputusan sendiri ya. Misalkan kita memberi nama kelompok kita itu adalah pendapat kita sendiri, tetapi tidak hasil diskusi bersama teman. Nah, itu kurang baik ya. Itu tidak boleh. Jadi saat kita mau melakukan sesuatu, melakukan seperti tadi melakukan pembuatan nama kelompok atau pembuatan yel-yel ya, biasanya dalam pramuka soalnya ada yel-yel. Nah, itu adalah harus dilakukan dengan berdiskusi atau bermusyawarah terlebih dahulu ya. Kemudian saat diskusi sudah dilakukan dan semua anggota sudah menyetujui suatu ketetapan yang ditetapkan untuk kelompoknya, nah barulah pemimpin atau ketua
menetapkan satu nama untuk kelompoknya. Misalkan ada seorang anggota yang memberikan pendapat bahwasannya nama kelompoknya asidik saja. Nah, kemudian semua anggota sudah setuju tuh, nama kelompoknya misalkan ya asidik aja. Nah, semua anggota sudah setuju. Nah, jika semua anggota sudah setuju, barulah seorang pemimpin atau ketua kelompok menetapkan satu nama untuk kelompok tersebut, yaitu dengan nama asidik ya. Nah, itu adalah diskusi atau musyawarah ya. Nah, jadi diskusi atau musyawarah ini adalah untuk mencari jalan keluarnya masalah atau untuk menyelesaikan suatu masalah. Itu adalah musyawarah atau diskusi. Nah, kemudian musyawarah ini juga adalah salah satu pengamalan sila yang ke berapa? Ayo. Ya, musyawarah ini adalah salah satu pengamalan sila Pancasila yang keempat, ya, yaitu yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, itu adalah bunyi dari sila keempat, ya, yang dilambangkan dengan lambang apa? Coba, ayo, masih ingat? Pancasila yang keempat yaitu dilambangkan dengan lambang apa? Ya, betul, yaitu dengan dilambangkannya kepala banteng. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwasannya setiap pemimpin itu harus bijaksana dalam mengambil keputusan pada setiap anggotanya. Nah, bermusyawarah ini tidak hanya di sekolah, ya. Bermusyawarah ini juga tidak hanya pada kegiatan belajar saja, tetapi di dalam keluarga, di dalam masyarakat itu juga biasanya ada yang namanya musyawarah, ya. Kalau misalkan di sekolah itu biasanya kerja kelompok, itu biasanya ada yang namanya ketua dan anggota. Kemudian di dalam keluarga itu juga ada yang namanya pemimpin. Nah, ini biasanya dipimpin oleh kepala keluarga, yaitu atau yang disebut dengan bapak atau ayah kita. Nah, kemudian di dalam masyarakat juga ada yang namanya pemimpin atau ketua. Nah, di dalam masyarakat ini biasanya dipimpin oleh Pak Lurah atau kalau di kampung masing-masingnya dengan Pak RT. Nah, kemudian contohnya bagaimana diskusi atau musyawarah di dalam sekolah. Nah, yang sudah pernah kalian lakukan di dalam kelas, ya, di sekolah, yaitu contohnya kalian menentukan ketua kelas. Nah, yang pernah kan kalian menentukan ketua kelasnya siapa? Nah, itu adalah hasil diskusi kita semua di dalam kelas itu. Nah, itu adalah contoh kegiatan bermusyawarah di dalam kegiatan sekolah. Kemudian, kalau misalkan di dalam keluarga, contohnya musyawarah apa? Ayo, musyawarah apa kalian keluarga? Nah, kalau di dalam keluarga, contohnya misalkan bermusyawarah, contohnya misalkan ayah akan membuat kolam ikan di rumah. Nah, itu ayah harus meminta pendapat kepada anggotanya terlebih dahulu, anggota keluarga, ya. Apakah baiknya kolam ikan ini dibuat di depan rumah atau di belakang rumah? Nah, atau di dalam rumah. Nah, itu adalah harus dimusyawarahkan terlebih dahulu. Mungkin ada yang memberikan pendapat, misalkan kakaknya di depan rumah aja ya, biar lebih indah. Mungkin ada juga adiknya di dalam rumah aja, atau mungkin ibunya misalkan memberikan pendapat di belakang rumah aja. Nah, itu kan berbeda pendapat. Nah, sebagai pemimpin berarti harus mengambil keputusan yang bijaksana, baiknya di mana. Nah, itu ya. Kemudian di dalam masyarakat, kalau di dalam masyarakat contohnya misalkan kegiatan gotong royong. Nah, itu sebelum melakukan kegiatan gotong royong biasanya dimusyawarahkan terlebih dahulu, ya. Misalkan gotong royongnya dari sebelah mana sampai kemana, apa saja yang harus dilakukan.
Nah, itu adalah salah satu contoh kegiatan bermusyawarah di dalam masyarakat. Nah, jadi intinya saat kita akan mengambil keputusan baik di dalam kegiatan sekolah, rumah ataupun di dalam kegiatan masyarakat, alangkah baiknya kita musyawarahkan terlebih dahulu ya. Karena dengan bermusyawarah kita bisa menyelesaikan suatu masalah. Nah, dan di dalam musyawarah kita juga harus bisa menghargai pendapat-pendapat dari orang lain ya. Kita juga harus bisa mempertimbangkan atau mengambil keputusan dengan bijaksana ya. Mungkin itu saja pembelajaran hari ini dari Bunda Irma dan Bunda Nufus. Kurang lebihnya mohon maaf. Oh iya, Bunda mau mengingatkan, hari ini hari Senin. Biasanya di sekolah hari Senin kalian kukunya diperiksa. Ayo coba, siapa yang hari ini belum potong kuku? Nah, kalau yang belum potong kuku, kukunya dipotong dan dibersihkan terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.